Saudara Kementerian Hukum Republik Indonesia sudah mengesahkan P3 kubu Mardiono dan ini diakui oleh Menkum Supratman Andi Aktas yang menandatangannya tanggal 1 Oktober 2025 kemarin. Hanya jeda 1 hari kalau berdasarkan timeline yang disebutkan oleh Menteri Hukum RI ya begitu. Nah, merespons hal ini saya juga ingin mendapatkan insight atau pandangan dari pihak lain begitu ya, dalam hal ini adalah Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan yang saat ini sudah tersambung lewat saluran Zoom. Mas Ade, apa kabar Mas? Bisa mendengar suara saya Mas? Ya, siap. Mas Reno, apa kabar? Oke. Kita udah lama nggak ngopi nih. Kabar baik Mas Ade. Terima kasih Mas udah meluangkan waktu buat diskusi. Jadi Ya, langsung saja menanggapi pengesahan P3 kubu Pak Mardiono oleh Menkum seperti apa? eh, apa namanya, kebijakan itu tentu bagi kami ya, kami ini maksudnya Partai Persatuan Pembangunan Hmm, mengagetkan. hmm, Kenapa? Kalau kita mendengar urutan-urutan komunikasi atau ungkapan dari Pak Menteri, ya, tanggal 30 dia mengatakan sudah ada yang mendaftar. Tapi sebelumnya dia mengatakan eh, belum ada yang mendaftar, ya. Tapi tanggal 1 dia katakan sudah dikeluarkan dan saya sudah ditandatangani. Nah, memang peristiwa peristiwa waktu itu mengagetkan, Tapi nanti akan kami coba teliti ya dari mhm, ungkapan-ungkapan yang disampaikannya ke publik ya. Tidak susah ini, tidak. Kalau kita punya knowledge, punya akal ya, punya rasionalitas, ini tidak susah untuk mencari apa yang menjadi eh, apa apa yang menjadi kepentingan Menkum untuk cepat untuk mengeluarkan SK-nya. Padahal ya, Mas Ade, mohon eh, maaf, saya potong dulu. Mungkin sambil bisa diperbaiki supaya tidak terlalu ke atas begitu. Nah, oke, baik. Silakan dilanjutkan, Mas Ade. Apa yang ya, membuat Anda seakan melihat bahwa Menkum ini ada sesuatu begitu? Hal ya, apa itu, Mas? karena begini, karena begini, dalam mengeluarkan Menkum itu, Menteri Hukum, dalam Hmm, mengeluarkan pengesahan perubahan ADRT dan struktur partai politik itu, ya itu ada syarat-syarat yang harus dilakukan, ya. Apakah itu syarat formil dan syarat material, Mas? hmm, Itu regulasi yang berbicara, undang-undang atau permen yang berbicara. Nah, pertanyaan saya sebagai Ketua Mahkamah Partai periode 2020-2025, apakah pihak Pak Mardiono telah memenuhi semua syarat-syarat itu, hmm, ya kan? Itu. Nah, kalaulah tidak, pertanyaan besarnya lagi, kenapa secepat ini Menkum mengeluarkan SK-nya? Nah, kan gitu. Nah, mhm, karena salah satu syarat yang harus diajukan, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Pak Mardiono adalah surat keterangan dari Mahkamah Partai tidak adanya perselisihan mhm. di partai. Nah, saya sebagai Ketua Mahkamah Partai ya tidak pernah menerima permohonan surat dari pihak Pak Mardiono untuk meminta surat tidak ada perselisihan. Begitu. Nah, bagaimana saya bisa mengeluarkan surat permohonan tidak ada perselisihan yang menjadi menurut saya ini syarat material. Kenapa? Itu diatur dalam Permen Kumham nomor 34 tahun 2017. Ya, Oke. di mana ya perubahan ADRT wajib diunggah oleh yang bersangkutan Hmm, ya ke Menkum dengan dengan melampirkan surat keterangan dari Mahkamah Partai ADRT-nya dan juga hmm, perubahan ADRT dan perubahan struktur kepengurusan itu juga wajib diunggah ya dan melampirkan surat keterangan dari Mahkamah Partai. Nah, ini yang berbicara ini adalah Permen Peraturan Menteri Hukum
Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2017. Dan Anda sebagai ketua Mahkamah Partai merasa tidak ada permintaan itu sebelumnya dari kubu Pak Mardiono? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Bisa Anda pastikan itu, Mas Ade? Fix Saya tidak ada. pastikan. Saya pastikan dan saya juga tanya pada teman-teman, ya tim saya tidak ada dan mereka tidak ada juga menandatangani ya untuk permohonan dari Pak Mardiono. Nah, inilah yang saya tanyakan, kenapa Menkumham ya segera mungkin melakukan pengeluaran surat itu. Padahal ya saya sudah berkomunikasi sama dia, sama Pak Menkum. Saya Komunikasi yang pertanyakan itu. seperti apa itu, Mas Ade? Anda dengan saya Pak WA di Suprat? beliau, Pak Menkum itu, Pak Supratman di atas, itu teman baik. Dia kenal saya dan saya juga mengenalnya. Gitu. Dan dia tahu saya posisinya sebagai ketua Mahkamah Partai P3. Kapan, Mas Ade, kapan Anda menjalin komunikasi dengan Pak Supratman ini? Setelah Pak Supratman mengatakan sudah menandatangani, sudah mengesahkan, atau sebelum? Sebelum muktamar juga saya minta waktu untuk silaturahmi, dia tidak respon. Ya kan? Nah, artinya tentu saya berpikir ya, apapun ceritanya apapun ceritanya muktamar P3 ya, tentu kan kewenangan ujungnya ada di Menkum dalam hal mengeluarkan surat keputusan partai kan, SK kepengurusan gitu partai. Nah, dan pesan Anda ke Pak Menkum sebelum muktamar sampai sekarang sudah ada balasan, sudah ada respons belum? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Nah, setelah surat keterangan SK Menkum mengeluarkan SK ke Pak Mardiono itu saya tanya juga, tidak ada direspon gitu, direspon. Nah, itulah pertanyaan saya ya kepada sahabatku, saudaraku Pak Supratman Andi Aktas, apa ceritanya seperti ini, gitu, ya kan? Janganlah mengobok-ngobok, janganlah melakukan cawe-cawe terhadap P3. P3 ini adalah partai warisan ulama. Hati-hati loh, kalau para ulama sudah mendoakan, mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, hati-hati gitu. Kenapa Anda menganggap bahwa yang dilakukan Menkum ini sebagai bentuk obok-obok, sebagai bentuk cawe-cawe, Mas Ade? Tadi itu saya pertanyakan, ya, salah satu syarat-syarat formil yang harus diberikan oleh pihak Pak Mardiono adalah surat keterangan tidak ada perselisihan dari Mahkamah Partai. Nah, saya tidak mengeluarkan. Kami tidak menandatangani. Nah, apa ceritanya kok itu diloloskan? Kan begitu. Apa pertimbangannya? Saya sudah tanya kepada teman yang ada di Pak Mardiono, apakah pakai surat Mahkamah Partai? Mereka tidak bisa menjawab itu. Tidak bisa menjawab itu. Karena itu bagi saya ya, karena diatur oleh permen, itu artinya persyaratan material yang harus dipenuhi oleh Pak Mardiono. Nah, surat keterangan perselisihan surat keterangan tidak ada perselisihan itu dimintakan permohonannya oleh Pak Agus Parmanto pada kami. Gitu. Pak Agus Parmanto setelah muktamar itu selesai, dia yang terpilih hasil muktamar 10 kemarin di Ancol, ya, memintakan surat permohonan itu kepada kami. Nah, kami di internal melakukan rapat, melakukan pertemuan ya terhadap adanya permohonan surat dari Pak Agus Parmanto, ya. Nah, kami dengan kesepakatan bersama di Mahkamah Partai telah mengeluarkan surat permohonan untuk tidak ada perselisihan itu dan sudah kami sampaikan. Nah, yang saya tahu Pak Agus Parmanto ya melampirkan surat keterangan kami Mahkamah ini ke Menkum begitu. Oke, Mas Ade, saya potong sebentar. Ini saya bacakan keterangannya Pak Supratman Andi Aktas, Menkum, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025.
pada saat itu Pak Menkum bilang, saya belum tahu, dalam arti belum tahu ada pendaftarannya dari kubu Pak Agus Suparmanto, saya tidak pernah bertemu. Jadi intinya ini juga ramai di berbagai pemberitaan dengan judul Menkum tak tahu Agus Suparmanto daftarkan kepengurusan P3. Bagaimana tanggapan Anda? Ya makanya itu Kamis ya. Kamis itu Kamis, tanggal tanggal 1 2, ya kalau 2 nggak salah ya. tanggal 2 Tanggal oh, Mas. tanggal 2 ya. Ya, Nah, Jumat padahal hari ini kan itu tanggal 3 soalnya. ya, nah padahal hari Kamis itu kan Pak Agus itu daftar kalau nggak salah hari Rabu ya. Tanggal 1 Ya, ya. tanggal 1, ya. Tanggal 1. Dan itu kan diterima oleh pihak Dirjen AHU. Mhm. Diterima. Nah, logikanya nggak akan mungkin Dirjen AHU itu ya tidak melaporkan kepada Pak Menterinya. Kalaulah, ini kan kita pakai logika nih, pakai nalar nih, sebagai kita orang yang knowledge ya, punya pendidikan ya. Kalaulah dari aspek subjektivitas Pak Menteri sudah ingin mengeluarkan surat kepada Pak Mardiono, tentunya kan dia akan menolak dong, menolak permohonan pendaftaran dari Pak Agus. Kan begitu. Ya, ini dia menerima. Nah, artinya bisa dapat dikatakan patut diduga dialah yang membelah Partai Persatuan ini. Dialah yang membuat dualisme Partai Persatuan ini. Kan begitu. Ya kan? Nah, itu yang Oke. kami sesalkan. Oke, Begitu. jadi sekarang ketika sudah ada beberapa hal janggal menurut Anda, Mas Ade, dan juga untuk di kubu Pak Agus Suparmanto, langkah lanjutannya apa dengan adanya pengesahan dari Menkum kepada P3-nya Pak Mardiono ini? Saya itu domainnya Pak Agus ya. Karena dia Mhm. yang prinsipalnya. Yang saya dengar tentunya akan melakukan gugatan ke TUN. Tapi bagi saya sebagai ketua Mahkamah Partai, ini saya melihatnya, saya menduganya, Kemenkum dan Dirjen AU telah melakukan patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Begitu. Sebagai pejabat tata usaha negara. Nah, ini akan kami pertimbangkan untuk melakukan pengaduan ke peradilan umum. Dan juga akan kami pertimbangkan ya untuk melaporkan aparat pemerintah ini kepada presiden. Karena kami harus mengatakan ya sebagai aparat pemerintah, sebagai pembantu presiden, ya janganlah sekali-sekali melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan yang ada. Janganlah sekali-sekali ya melakukan pelanggaran hukum yang itu sebenarnya hukum yang mereka buat. Kan Menkom ini adalah sebagai instansi, sebagai instrumen pemerintah ya yang mengelola tata kelola hukum dan dia mengawal ya terhadap berjalannya hukum yang ada. Gitu. Oke, Mas Ade, Menkum juga mengatakan bahwa salah satu alasan yang membuat ia menandatangani atau mengesahkan dokumen PT yang dikirim oleh kubu Pak Mardiono berdasarkan hasil Muktamar ke-9 P3. Bagaimana Anda menyoroti Ya, soal landasan ini? ya itu kan tadi bilang, itu kan salah satu poin yang Hmm, harus diberikan, yang harus disampaikan. Kan kalau tidak oke. salah ada beberapa poin itu. Daftar hadir, muktamar, ADRT, perubahan ADRT, ya kan, semuanya sampai dengan surat keterangan dari Mahkamah Partai tidak ada perselisihan. Nah, yang tadi saya bilang, yang saya tanyakan itu adalah apakah pihak Pak Mardiono melampirkan, mengajukan surat dari Mahkamah Partai mengenai tidak adanya perselisihan. Itu yang saya pertanyakan dengan Pak Menteri. Pak Oke, Menteri, hanya satu tolonglah. item itu saja yang Anda permasalahkan ya, Mas ya? Ya, itu karena syarat bagi saya, itu syarat material. Oke, Syarat Mas, tapi material. begini, Anda Karena diatur Anda oleh permen. Oke, Anda bilang Anda tidak tahu, tidak pernah ada permintaan itu ke Anda pribadi. Tapi Anda sudah ngecek belum ke teman-teman Majelis Pertimbangan, ke teman-teman Mahkamah P3 lainnya, apakah sempat ada permintaan itu gitu? Kan tadi saya sudah katakan, Mas. Ya, Tidak ada sama sekali. tidak ada sama sekali. Tidak sama sekali. Kami sudah rapat, Hmm, kami sudah tanya, tidak sama sekali. Kalaupun ada,
saya pastikan itu patut diduga terjadi manipulasi kepada Mahkamah Partai. Oh, oke. Kalau misalkan karena Anda dan teman-teman Mahkamah P3 merasa tidak ada permintaan dari Pak Mardiono, berarti Anda mengatakan kalau misalkan dokumen itu sampai ada di Kemenkum, berarti Anda menduga berat ini adalah manipulasi. Ya, artinya dia pakai apa? Pak Mardiono pakai Mahkamah Partai atau sebutan lainnya. Karena kalau Hmm. tadi Pak Mardiono mengatakan, Pak Supratman mengatakan pakai anggaran dasar 2020 ya. Berdasarkan 2020, hasil Muktamar ke-9. Ya, ya, presiden kan 2020 di Makassar. ya. Nah, di situ tercantum sebutan Mahkamah Partai, bukan sebutan lainnya. Ya, hasil Muktamar 2019 itu, hasil Muktamar 2020 itu, Muktamar 19 itu, Ketua Hmm. Mahkamah Partainya ada Irfan Pulungan. Kan Oh, begitu. oke. Ya kan? Hmm. Nah, kalau ada perubahan dia mengganti Mahkamah Partai dengan sebutan lainnya, kan di PKS itu kan namanya bukan Mahkamah Partai. Di PKB itu namanya bukan Mahkamah Partai, Mas. Ya kan? Mhm. Itu undang-undang Mahkamah Partai atau sebutan lainnya. Tapi fungsinya harus memang fungsi adalah legislasi. Gitu. Mhm. Nah, kalau Pak Mardiono memberikan surat keterangan bukan nama Mahkamah Partai, itu juga saya pastikan pasti memanipulasi. Mhm. Paham kan? Oke. Ya, Mas Ade, tadi Anda bilang ada juga rencana begitu ya akan melaporkan ini ke Presiden Prabowo Subianto. Kapan itu Mas kira-kira langkah itu akan dilakukan? Ya, kami coba nanti berdiskusi ya, apakah Hmm. apakah ya Pak Supratman Andi Aktas ini dan Dirjen Nahu punya potensi melakukan pelanggaran hukum. Kayak gitu. Ini kan Mhm. hukum ini, Mhm. ya. Persyaratan-persyaratan itu kan hukum regulasi yang harus dipenuhi. Ya. Saya analoginya gini Mas Reno. Eh, biar lebih enak ya. Mhm. Misalnya pemilu kan ada orang mau jadi Ya, caleg calon legislatif. Nah, jadi caleg ini kan ada beberapa persyaratan. betul. Apakah itu surat kesehatan, surat dari pengadilan, dari SKCK, apa semua kan? Mhm. Mungkin ada 7, 8, 9, 10 lah persyaratan. Mhm. Ya kan? Ijazah, apa semua gitu kan? Ya kan? Nah, yang mengatur persyaratan itu kan PKPU, diatur oleh PKPU. Peraturan Betul. Komisi Pemilihan Umum. Nah, ada Hmm. satu caleg, ya, dia tidak memberikan surat keterangan berkelakuan baik dari polisi. Hmm. SKCK itu kan dikeluarkan oleh polisi, betul? Betul. Ya kan? Tapi dia nggak Mhm. sampaikan oleh KPU, itu dia dibenarkan atau diloloskan menjadi caleg. Nah, Hmm. Oke. pertanyaannya tentunya dia kan tidak memenuhi syarat formil pendaftaran menjadi caleg, seharusnya kan? Iya kan? Dia bisa Ya, digugat ya. dong, dia bisa digugat dong oleh oleh publik ya, karena Ya, dia tidak memenuhi memenuhi persyaratan. satu persyaratan. Nah, ini Mhm. sepertinya begitu, Mhm. ya kan? Mhm. Bisa dong Oke. pihak KPU Oke. yang meloloskan itu oleh Bawaslu yang mengawasi kerjanya KPU tentu bisa memberikan rekomendasi atau sanksi kepada DKPP. Kan begitu, Hmm. ya Ya, kan? Nah, Mas, terkait dengan kasus ini ya, karena ini kan mungkin menurut Anda ini kan suatu case yang berhubungan dengan hukum begitu. Anda sebagai ya, Ketua Mahkamah Partai Persatuan ya, Pembangunan ini tadi bilang akan berdiskusi lebih dulu begitu atau memikirkan terlebih dahulu. Siapa yang ingin ajak Anda diskusi soal hal ini, soal sikap pihak Mahkamah Partai P3 ini? ya tentu di internal ya, di internal Hmm. kami meminta tanggapan pendapat dari teman-teman di internal P3 ya, karena ini kan menyangkut nama P3 juga secara umum. Kalau Teman-teman yang mana nih Mas? P3 kan sampai sekarang masih kebelah tuh antara kubunya Pak Agus Suparmanto dan juga kubunya Pak Mardiono. ya tentu semualah teman-teman ya kan, karena Hmm, tentu oke. pihaknya Pak Pak Mardiono tidak menginginkan adanya Mahkamah Partai, ya kan? Oke. Nah, pihaknya eh, Pak Agus menjalankan menjalankan itu ya. Jadi maksud Mhm. saya juga meminta arahan ya pendapat dari teman-teman internal Oke. apakah
kalau kami lakukan untuk pengaduan ke katakanlah presiden, ya, bagaimana gitu. Ini kan kita harus menegakkan hukum. Kita harus menegakkan hukum. Kita harus juga membuat aparat pemerintah ini tidak sewenang-wenang, ya, tidak mengatakan dirinya lebih kuasa dari peraturan yang ada. Oke. Gitu, Mas. Saya begitu. Oke, baik, Mas Ade Irfan Pulungan, Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, terima kasih sudah berdiskusi. Kita nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya. Terima kasih, Ya, Mas terima Ade. kasih Selamat Mas sore. Reno. Ya, Terima kasih, terima Mas kasih Ade. sudah diundang. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ade. Dan saudara, itu tadi adalah Ade Irfan Pulungan, Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, terkait dengan pengesahan P3 versi atau kubu Mardiono oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Anda tadi sudah mendengarkan semua hal yang disampaikan oleh Ade Irfan Pulungan. Bagaimana menurut Anda, saudara? Bagaimana opini Anda? Bagaimana komentar Anda sebagai masyarakat melihat dinamika politik ini? Saya tunggu Anda di kolom komentar. Salam SCTV.